Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majaztada manjara mimuk lantim bidami amhabantir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma imin idami fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas taufiq yahimim maula ya salli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana
bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bin nafsih bi ay yakuna sifatan yakumu bi mahallin au yahtaju ila mukhassisin. Wa kadza lan kaya iku kaya mengkono mumatsalatu lil hawadisi yastahilu mustahil alaihi ing ngatasé Gusti Allah alla yakuna utawi yen to ora ana sapa Allah ana iku la yakunu ora ana sapa Allah ana iku bin nafs qaiman kang jumeneng bin nafsihi kelawan zate Allah bi ayyakuna gambari yen to ana sapa Allah ana iku sifatan rupa sifat yakumu kang jumeneng sapa Allah bimahallin ing dalem panggonan au yahtaju utawa butuh sapa Allah ila mukhassisin maring kang dadekaken begitu pula mustahil bagi Allah tidak qiyamuhu binafsih. Ini lawannya qiyamuhu binafsih. Artinya zat Allah itu tidak membutuhkan yang lain. Kalau dulu dalam pembahasan sifat wajib saya terangkan dalam masalah qiyamuhu binafsih itu artinya tidak membutuhkan pada pencipta, tidak membutuhkan tempat, dan tidak membutuhkan apapun. Itu namanya qiyamuhu binafsih. Qad arafta teman-teman ngerti sira fima ing dalem keterangan sabako kang dhisik apa ma masing sabako kang dhisik apa ma mana qiyamihi ta'ala ing maknane qiyamuhu ta'ala binafsih wa annahu lan satemene qiyamuhu binafsihi iku ibaratun ungkapan anistighnaihi saking semugi Allah Ta'ala semugi hanil mahalli saking panggonan wal mukhassisi lan kang dadekaken ailaisa tegese ora ana sapa Allah huwa ya Allah iku maknan rupa makna minal ma'ani kang tetep saking pira-pira makna ayil asya'i tegese pira-pira suwiji-wiji allati laisat kang ora ana apa asya iku bidawatin pira-pira zat fayahtaju nuli butuh sapa Allah butuh ila mahallin maring panggonan aidatin tegese dat yakumu kang jumeneng sapa Allah biha ing dalem zat
Walaisa lan ora ono sapa Allah jalla wa azza aidon halih malih koyok dene laisa huwa ta'ala maknan iku bija izil adami kang wenang ora onone bayah tajunuli butuh sapa Allah butuh ilal mukhassisi maring kang dadekaken ayil fa'ili tegese kang dadekaken alladzi yukhassisu kang dadekaken sapa fa'il dadekaken kula jaizin ing sekabehane barang kang jaiz bimba dima kelawan sebagiane perkara jaza kang wenang alaihi jaza kang wenang apa ma alaihi ing atase Allah bal huwa balik utawi Allah iku wajibul kidami kang wajib kidame wal baqa'i lan wajib baqae la takbalu kang ora nrimo apa datuhu date Allah al aliyatu kang luhur wala sifatuhu lan piro-piro sifate Allah ar-rafi'atu kang luhur ora nrimo al-adama ing ora ana aslan kelawan babar pisan bahwa mongko utawi Allah iku al-munfaridu zat kang ngijeni bil ghina kelawan semuge al mutlaqi kang mutlak wahdahu halih ijene Allah tabaraka wa ta'ala seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dalam penjelasan yang telah lewat kita mengetahui makna qiyamuhu binafsihi, yaitu ungkapan dari kemandirian Allah Ta'ala, tidak butuhnya Allah Ta'ala, tidak bergantungnya Allah Ta'ala terhadap tempat dan mukhassis. Artinya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh yang menciptakan. Allah tidak butuh itu. Maksudnya adalah Allah bukan sesuatu yang bukan zat sehingga butuh tempat atau zat yang menjadi tempat eksistensinya. Jadi Allah itu bukan yang bukan zat. Allah itu bukan yang bukan zat. Artinya Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan zat lain sebagai tempat eksistensinya. Kita ini kan zat ya, zat yang membutuhkan zat lain. Seperti saya sekarang ini duduk di sebuah kursi. Artinya saya sedang membutuhkan zat lain, yaitu kursi. Kursi pun membutuhkan tempat untuk berpijak, yaitu lantai. Lantai itu zat lain selain kursi. Berarti keberadaan saya ini membutuhkan zat di mana zat itu butuh zat yang lain. Paham ya? Sedangkan Allah tidak. Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan zat yang lain. Sebagai tempat eksistensinya Allah sendiri. Tidak butuh itu. Yang kedua, Allah tidak membutuhkan zat yang menciptakan. Kalau kita ini kan butuh zat yang menciptakan kita,
butuh zat yang memberi rizki kita, dan butuh banyak hal lainnya, sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga tidak mungkin tidak ada. Sudah, itu tadi yang digarisbawahi, Allah itu wujud dan tidak butuh kepada yang lain. Kemudian kita harus menggarisbawahi bahwa Allah tidak mungkin tidak ada. Kalau Allah tidak mungkin tidak ada, itu artinya pasti ada. Pasti ada. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah kepastian adanya Allah itu tidak sama dengan adanya yang lain. Wujudnya Allah itu adalah tidak ada permulaannya plus tidak ada akhirannya. Alias Allah itu qidam dan baqo. Sedangkan wujudnya kita itu didahului dengan tidak ada dan akan diakhiri dengan tidak ada. Ini mustahil bagi Allah. Nah. Selanjutnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan sifatnya yang maha luhur sama sekali tidak menerima ketidakadaan, sehingga Allah adalah satu-satunya zat yang mandiri secara mutlak. Yang mandiri secara mutlak satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mandiri. Adapun kita itu mengatakan anak ini sudah mandiri, orang ini sudah mandiri, itu hanya bukan makna hakiki tetapi majazi. Semandiri-mandirinya makhluk pasti masih membutuhkan yang lain. Apalagi membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, ini lawannya qiyamuhu bin nafsih. Wa kadzalan kaya mengkene la yakunu qaiman bin nafsih. Yastahilu mustahil alaihi ing atase Allah ta'ala Abba alla yakuna yen to ora ana sapa Allah ana iku wahidan kang ijen tunggal bi ayakuna gambar yen to ana sapa Allah ana iku murakaban kang den susun fi dzatihi ing dalem dzate Allah au yakunu utawa ana iku lahu tetap kedue Allah apa mumasilun pira-pira kang madani fi dzatihi ing dalem dzate Allah au sifatihi utawa sifate Allah au yakuna utawa yen ta ana iku ma'ahu sartane Allah fil wujudi ing dalem wujude apa muasirun kang nglabeti fi fi'lin ing dalem penggawean minal af'ali kang tetep saking pira-pira penggawean. Begitu pula mustahil bagi Allah tidak esa, tidak tunggal. Maknanya tidak tunggal itu adalah terdiri dari zat yang tersusun. Ada hal lain yang sama dengan zat atau sifatnya, atau wujud yang membekas dalam suatu perbuatan bersamanya. Ini yakin ndak? Kaman nggak paham kalau ndak nyemak ini, disemak ini.
Saya ulangi ya. Ini lawan daripada apa? Lawan dari wahdaniyat. Wahdaniyat itu maknanya tunggal. Artinya Allah tidak tersusun dari beberapa zat atau tidak ada yang menyamai dalam zatnya ataupun dalam sifatnya ataupun pada wujudnya Allah itu ada yang mempengaruhi. Ada sebab atau akibat yang mempengaruhi wujudnya Allah. Semua ini adalah mustahil bagi Allah. Karena kalau tidak wahdaniyat, maka akan terjadilah kam muttasil fis sifat wa kam munfasil fis sifat, atau kam muttasil fid-dzat ataupun kam muttasil dan munfasil fil af'al. Artinya kalau disebut Allah itu tersusun dari beberapa zat, zat itu butuh pencipta. Kemudian zat yang lainnya lagi butuh pencipta. Satu dengan yang lainnya itu akan tergantung, saling bergantung. Kalau saling bergantung, yang terjadi adalah tasalsul atau daur. Dan itu mustahil menurut akal. Ya, menurut akal mustahil. Jadi kalau dulu dalam keterangan sifat wahdaniyat saya sampaikan bahwa ilmunya Allah satu. Ini berarti contoh daripada sifat. Iradatnya Allah satu, kudratnya Allah satu, dan tidak ada duanya. Demikian pula zatnya tunggal. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kalau tunggal itu tidak ada duanya. Kalau Allah itu apa? Kalau satu itu masih ada kemungkinan dua. Kalau orang itu mengatakan ini anak yang keberapa mas? Ini anak yang pertama. Berarti ada kemungkinan anak kedua. Lah kalau orang itu mengatakan ini anak yang keberapa mas? Ini anak tunggal. Itu tidak ada duanya. Ya hanya itu tak. Satu-satunya. Inilah yang disebut oleh Imam As-Sanusi lawan daripada sifat wahdaniyat. Artinya Allah tersusun dari beberapa dan memiliki persamaan-persamaan di dalam sifat dan perbuatan, itu adalah mustahil. Qad arafta, teman-teman ngerti siro. Qad arafta, teman-teman ngerti siro anna aujuhal wahdaniyati, ing sak temene pira-pira bentuke wahdaniyat iku salah satun ono telu. Rupane wahdaniyatu dzati, wahdaniyat tunggal ing dalem zate. Wa wahdaniyatu sifati, lan tunggal ing dalem sifate. Wa wahdaniyatul af'ali, lan tunggal ing dalem perbuatane. Wa kulluha, utawi sekabehane salasah iku wajibatun kang wajib li maulana jalla wa azza, kedue Allah jalla wa azza wahdahu halih ijene Allah. Fa wahdaniyatu dzati, utawi tunggal ing dalem zate iku tunfi nafeaken apa wahdaniyatu dzat, nafeaken atarkiba ing kasusun fi dzatihi ta'ala ing dalem dzate Allah ta'ala. Wa wujudu dzatin, lan onone dzat. Iki ini apa? Wa wujuda dzatin, lan ing onone dzat ukhra kang liya. Tumasilu kang madani apa dzat ukhra adzata ing dzat al aliyata kang maha luhur.
Wahdaniyatul dzat, wahdaniyatul sifat dan wahdaniyatul af'al, semua itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti sampai di sini, akan saya terangkan. Sejak awal saya mengatakan bahwa ketika kita ngomong wajib dalam urusan ilmu tauhid, itu yang kamu bayangkan bukan kalau tidak dikerjakan dosa, kalau dikerjakan pahala, bukan itu. Artinya dikatakan wajib bahwa semua wahdaniyatul dzat, sifat wa wahdaniyatul af'al, iku mau tidak mau harus ada. Atau ketidakadaannya itu tidak dapat diterima oleh akal. Wahdaniyatul dzat akan menafikan tersusunnya zatnya Allah. Wujudnya zat lain yang menyamai zatnya Allah yang Maha Esa. Tak baleni ya. Wahdaniyatul dzat itu akan menafikan tersusunnya zat Allah dari beberapa zat, dan menafikan wujudnya zat lain yang menyamai zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kata-kata ausifatan, ayyakuna sifatan. Kalau wahdaniyatus sifat menafikan wahdaniyatus sifat menafikan adanya berbilangan pada sifat-sifat Allah. Imam As-Sanusi itu mengatakan, Imam Dasuki mengatakan begini, di dalamnya itu ada. Ata bihadza raddan ala ba'din nasara al-qail bi annal ilaha sifatun qaimatun bi mahallin wa tahadatil kasifatu bi Isa kama sabaqa. Kita perlu memahami wahdaniyatul dzat wasifat wal af'al itu agar supaya tidak terperosok dalam kesesatan pemikiran orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu berpikir bahwa Nabi Isa itu adalah sosok yang sebagai penjelmaan Tuhan. Jadi Allah itu berupa sifat yang kemudian sifat itu melekat pada sebuah zat, di mana zat yang mereka yakini ditempeli sifat Allah itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Kalau kita memahami ini, maka tidak akan mungkin ya Allah itu berupa sifat. Sudah dibahas juga kemarin saya sampaikan. Bukan sifat, juga bukan jirim. Wabil jumlatilan kelawan kesimpulannya, wahdaniyatul dzati utawi tunggalid dzat ikutun fi nafeaken apa wahdaniyatul dzat, nafeaken ada aduda ing berbilangan fi haqiqatiha ing dalem sejatine dzat, mutasilan iku sambung kana ana apa ta'addud au mumfasilan utawa kang pisah. Kesimpulannya adalah wahdaniyat atau wahdaniyatul dzat itu akan menafikan terjadinya berbilangan bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakiki, baik yang mutasil maupun yang munfasil. Nah itu dulu kelas 1 ya, kam mutasil, kam munfasil dan seterusnya. Wa wahdaniyatus sifati utawi wahdaniyatus sifat utawa tunggal ing dalem pira-pira sifat. Ikutun fi nafeaken apa wahdaniyatus sifat, nafeaken ata'aduda ing berbilangan fi haqiqati kulli wahidatin ing dalam sejatine saben-saben siji minha kang tetep saking sifat
Mutasilan iku kang tetemu aidon halih malih kaya dene wahdaniyatu zat kana ana apa ta'addud au munfasilan utawa kang pisah. Wahdaniyatus sifat menafikan terjadinya berbilangan bagi hakikat masing-masing sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ngomong ilmunya Allah itu satu-satunya, tidak ada duanya. Beda pengetahuan kita itu kan berbagai macam. Pengetahuan ilmu kita tentang berhitung, ilmu kita tentang kesehatan, ilmu kita tentang tanaman, ilmu kita tentang macam-macam. Itu namanya ta'addudus sifat. Sedangkan Allah tidak demikian. Allah itu wahdaniyatus sifat, tunggal di dalam sifatnya. Baik keterbilangan atau berbilangan yang mutasil maupun yang munfasil. Kalau kita itu biasa di pondok itu malah justru diterjemah itu membingungkan. Yang biasa kita sebut dengan kam mutasil, kam munfasil itu loh. Kam itu berbilangan, mutasil itu sambung, munfasil pisah. Fa ilmu maulana utawi ilmune Allah iku laisa ora ana iku lahu kedue ilmu apa sanin ilmu kang kaping pindho yumasilu kang madani apa sanin hu ing ilmu la mutasilan ora kang sambung aika iman tegese kang jumeneng bidzati ing dalem zat al aliyati kang luhur wala munfasilan lan ora kang pisah aika iman tegese kang jumeneng bidatin ing dalem zat ukhra kang liya bal huwa bale Allah bale utawi Allah iku ya'lamu mirsani sapa Allah al maklumati ing pira-pira perkara kang kinaweruhan allati lan nihayata kang ora ana katok iku maujud laha kedue maklumat bi ilmin kelawan ilmu wahidin kang siji la adada kang ora ana wilangan iku maujud lahu kedue ilmu wala thaniya lan ora ana kang ngaping pindoni iku maujud lahu kedue ilmu aslan kelawan babar pisan wakislan madakno sira ala hadza ing atase iki ilmu saira sifati maulana jalla wa azza ing sekari-karine pira-pira sifate Allah jalla wa azza. Dengan demikian ini tidak ada yang menyamai ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berbentuk muttasil atau yang berbentuk munfasil. Allah Allah mengetahui seluruh barang yang dapat diketahui dan tidak ada batas dalam pengetahuan itu dengan satu ilmu. Beda kan? Kalau kita mengerti sesuatu itu hanya satu sisi dan terbatas. Dan kalau itu satu perkara kita ketahui dengan satu ilmu. Untuk mengetahui sesuatu yang lain itu butuh ilmu lagi. Sehingga kita itu butuh belajar banyak ilmu. Kenapa? Supaya banyak ngerti. Lah Allah itu banyak ngerti dengan hanya satu ilmu. Dengan satu ilmu Allah banyak mengerti. Tidak ada batasnya. Ya, kalau kita itu mengerti misalnya tembok, ya hanya luarnya saja. Ada nihayahnya, keterbatasannya. Misalnya ngerti pengetahuan tentang sesuatu, maka hanya mengerti sebagian saja.
Nah, kalau kita perhatikan sampai hari ini kan ilmu itu semakin apa? Semakin mengerucut. Ada apa? Spesialis sendiri-sendiri. Apalagi nanti 10, 15, 20, 25 tahun yang akan datang. Ilmu itu akan semakin kecil. Sekarang orang jadi dokter dalam bidang apa? Misalnya dalam bidang manajemen, ya hanya manajemen dia ngerti. Misalnya ahli dalam farmasi, dia hanya ngerti farmasi, tidak ngerti yang lain. Profesor lebih kecil lagi lingkupnya. Sama dengan dokter. Dokter itu kalau dulu dokter gigi ya gigi semua. Jadi kalau giginya sakit di atas ya diobati, di bawah ya diobati. Coba sekarang itu ditanya, Anda sakit apa, Pak? Saya sakit gigi, Dok, tolong diperiksa. Tolong gigi yang atas atau yang bawah? Oh, yang atas, Dok. Maaf Pak ya, saya ahli gigi bawah. Dan ini tidak menutup kemungkinan 15-25 tahun yang akan datang. Dokter tuh ngomongnya tidak begitu lagi. Tolong Dok, gigi saya sakit, tolong diobati. Gigi mana Pak? Gigi bawah. Gigi bawah depan kanan atau depan kiri atau belakang kanan atau kiri? Ini yang sebelah kiri Dok. Maaf Pak ya, saya ahli gigi bawah belakang yang sebelah kanan. Begitu. Nanti bisa jadi gigi belakang yang sebelah kanan itu ada lagi bagian luar dan bagian dalam. Oh, saya ahli dalamnya saja. Itu yang bagian luar. Itu artinya apa? Untuk mengetahui satu objek saja kita butuh ilmu banyak. Sementara Allah tidak begitu. Hanya dengan satu ilmu mampu mengetahui seluruh baik zahir maupun batin. Wa wahdaniyatul af'ali itu namanya wahdaniyatus sifat. Sekarang wahdaniyatul af'al. Wa wahdaniyatul af'ali utawi tunggal ing dalem pira-pira penggawe. Iku tumfi nafeaken apa wahdaniyatul af'al? Ayyakuna ing yen to ana apa ayyakuna yen to ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan. Sama ing dalem kono-kono panggonan apa ikhtiraun dadekaken utawa mujudaken mewujudkan ngono mewujudkan likul lima maring sekabehane perkara siwa maulana jalla wa azza kang saliyane Allah jalla wa azza fi fi'lin ing dalem penggawean minal af'ali kang tetep saking pira-pira penggawean. Bal jami'ul kainati bali utawi sekabehane makhluk iku hadisatun kang anyar. Qada amma kang ratani ha ing kainat apa al adzu apes al-dzaruriyu kang bangsa pasti ad-daimu kang langgeng an ijadi asarim ma saking mujudaken endi-endine labet wa maulana jalla wa azza huwa ya maulana iku al-munfaridu dat kang ijen bikhtira'iha kelawan mujudaken kainat wahdahu khalih ijene maulana bila wasitotin kelawan tanpa lantaran wa ma lan perkara yun sabu kang den bangsaaken apa ma minha saking minha ngono wa ma yun sabu minha saking hadisah ila ghairihi maring liyane Allah azza wa jalla ala wajhin ing atase cara yadharu kang bertelo minhu saking wajah apa atasiru labet
Bahwa mongko utawi ma iku muawwalun kang den takwil wabillahi subhanahu wa ta'ala at-taufiqu utawi pertolongan. Adapun wahdaniyatul af'al menafikan adanya kemampuan menciptakan bagi selain Allah. Jadi yang dimaksud dengan wahdaniyatul af'al itu akan memberikan pemahaman bahwa tidak mungkin bagi selain Allah memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Justru bahkan atau justru semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kepastian sifat yang lemah, yang kelemahan itu bersifat abadi selama-lamanya. Jadi kita itu memiliki gawan bayi, bawaan sifat kita bawaan itu lemah, tidak memiliki kemampuan untuk apa-apa. Dialah satu-satunya zat yang menciptakan makhluk tanpa perantara apapun. Adapun sesuatu yang dinisbatkan pada selain Allah dengan pola yang mengesankan atau mengesankan penciptaan. Misalnya begini, ada kursi yang bagus, siapa yang membuat? Si Fulan bin Fulan. Ada lemari bagus, siapa yang bikin lemari itu? Si A, si B. Itu hanya hanya dinisbatkan. Pencipta yang sejati ya Allah. Adapun kita kok mampu menciptakan ini dan itu adalah karena diberi kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menyadari ini, wahdaniyatu dzat, wahdaniyatus sifat wa wahdaniyatul af'al, kita menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi famfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardidhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.